Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Museum dan Galeri SBY Ani Pacitan, Jawa Timur. Prabowo Subianto dan rombongan tiba di Museum dan Galeri SBY Ani di Kelurahan Sidoharjo, Pacitan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini digelar secara tertutup di dalam Museum SBY Ani. Pertemuan yang dilakukan selama kurang lebih 1 jam ini disebutkan dalam rangka halal bihalal dan silaturahmi antara Prabowo dengan Susilo Bambang Yudhoyono di museum. Usai melakukan pertemuan dengan SBY, Prabowo langsung meninggalkan Museum SBY Ani tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Sebelumnya, Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Koramil 010801 Pacitan untuk menyerahkan bantuan dari Kementerian Pertahanan kepada tim TNI Kodim 0801 berupa 153 unit motor untuk Babinsa dan 1.000 paket sembako untuk masyarakat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui apa makna pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kita berdialog dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi Mbak Jasmine, selamat pagi Mas Faris. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Gun Gun, mungkin apa yang bisa Anda lihat dari pertemuan kedua tokoh ini dari kacamata komunikasi politik? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One pagi ini. Ya, ini bagian dari langkah persuasi politik ya. Jadi pertemuan atau perjumpaan sejenis ini kan tidak bisa dilepaskan ya dari konteks kontestasi elektoral, terutama dalam fase kandidasi yang sekarang sedang berlangsung. Jadi bagi saya sih Pak Prabowo tentu akan memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya. Sudah dengan PKB kan juga melakukan intensitas komunikasi dengan Golkar dan juga tidak menutup kemungkinan itu kekuatan-kekuatan real politik lainnya. Salah satunya adalah Partai Demokrat, dan elit utama Partai Demokrat selain AHY tentu adalah Pak SBY. Soal membangun kesepahaman itu memang sesuatu yang akan diintensifkan, tetapi untuk khusus Partai Demokrat, saya menduga ya dari analisis jaringan komunikasi politik di antara kedua partai politik ini sulit untuk bertemu dalam satu kesepakatan politik ya. Itu prediksi saya. Kenapa? Karena ada 2 faktor. Pertama, namanya psychological barrier ya, atau hambatan psikologis terutama Demokrat untuk kemudian berada dalam diksi keberlanjutan. Kenapa? Karena kan Demokrat itu sebut aja partai yang berada di luar kekuasaan, dan salah satu brand politik yang sekarang selalu dikedepankan dalam narasi-narasinya itu kan bicara soal perubahan. Sementara Pak Prabowo itu bicara soal diksi keberlanjutan. Nah, dari sisi ini aja sudah ada hambatan psikologis untuk menyatu dalam kesepakatan politik ya. Kemudian yang kedua, ini menyangkut komposisi power sharing ya. Kalau kita bicara aspek paket ya, capres-cawapres, juga rada susah ya kalau kemudian kita memosisikan AHY dalam paket dengan Pak Prabowo gitu. Ini soal mekanisme power sharing ini kan jadi pertimbangan semua kekuatan partai yang akan berkongsi begitu. Di situ maksud saya sudah ada beberapa nama yang sedari awal tentu sudah membangun komunikasi politik dengan Pak Prabowo. Contohnya misalnya PKB dengan Muhaiminnya, atau misalnya Golkar dengan Pak Erlangga Hartarto gitu ya. Nah, tentu untuk mengisi slot power sharing, terutama melengkapi ya top of the ticket ya capresnya, tentu dalam konteks ini adalah cawapres. Demokrat itu juga menurut saya peluangnya kecil untuk mendampingi posisi Pak Prabowo sebagai capres dengan memberikan nama untuk cawapres. Jadi dari 2 pertimbangan ini menurut saya
kesepahaman aja dalam konteks komunikasi panggung depan seperti mungkin dilihat di layar kaca ya, seperti sekarang kita bisa tonton. Ini juga menurut saya dari gesture ya, dan kemudian pernyataan politik verbal pasca pertemuan itu juga kan tidak terlalu menunjukkan ekspresi ya, ada mutual understanding, ada pemahaman bersama, terutama menyangkut roadmap pemenangan atau strategic planning partai ya, kedua partai itu dalam kontestasi pemilu 2024. Berarti Mas Gun-Gun, apakah sebegitu sulitnya ya ini untuk mengajak Partai Demokrat bergabung dengan koalisi? Dan juga kalau yang kita tahu kan kabar-kabar yang beredar ini hubungan antara SBY dan juga Prabowo ini kan naik turun ini. Nah ini kalau dari kacamata Mas Gun-Gun seperti apa? Ya, saya melihat memang tidak mudah ya untuk menyatukan kedua partai ini dengan tadi argumen dua pertimbangan. Selain juga tentu atmosfer politik yang sudah kebentuk sebelum pertemuan ini. Ya, ini ada konsolidasi kekuatan politik yang arusnya sangat berbeda begitu ya. Arus misalnya Demokrat itu dengan Perubahan, di situ komunikasinya intens dengan Partai Nasdem dan PKS gitu ya. Sementara Partai Gerindra, di mana Pak Prabowo itu berasal, itu sudah mengonsolidasikan kuasa politiknya dengan PKB dan sejumlah partai lain yang kecenderungannya itu berada dalam diksi continuity atau keberlanjutan. Jadi di sini titik temunya menurut saya susah, sehingga perjumpaan-perjumpaan ini bukan berarti tidak mungkin ya, karena kan politik itu sesuatu yang sangat dinamis, itu yang disebut dengan ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Jadi area yang memungkinkan masing-masing pihak itu masih melahirkan banyak opsi-opsi, terutama sampai Oktober-November. Tetapi kan tentu variabel-variabel itu harus dibaca, seperti misalnya hubungan antar elit ya, seperti Pak Prabowo dengan Pak SBY itu juga saya lihat tidak terlalu chemistry-nya ya, tidak terlalu sebenarnya saling mendukung atau komplementer dalam konteks bangunan koalisi. Itu yang pertama ya, berbeda misalnya dengan antara hubungan Pak Prabowo misalnya dengan Ibu Megawati misalnya ya. Ini harus dibaca sebagai variabel elit. Kemudian yang kedua, tentu faktor kepentingan strategis partai, yakni soal keuntungan. Bagaimanapun masing-masing partai itu butuh yang disebutkan efek ekor jas kan ya. Misalnya AHY tentu menginginkan posisi cawapres ya dari siapapun koalisi yang mencoba untuk memasukkan misalnya Partai Demokrat dalam line up itu, sehingga kemudian punya efek ekor jas ya, atau kotel efek ya pada naiknya suara Partai Demokrat di pemilu legislatif. Pun demikian Pak Prabowo, ya kita sama-sama tahu pengalaman 2019 dan 2014, efek ekor jas dari kehadiran Prabowo sebagai capres itu sangat signifikan menaikkan suara Partai Gerindra. Nah, kemudian yang ketiga tentu bicara faktor dinamis ya. Faktor dinamis itu adalah faktor situasi kekinian yang kemudian memungkinkan mereka bertemu. Nah, faktor dinamisnya ini pun menurut saya masih sangat susah ya ketemunya antara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat. Kenapa? Karena saya lihat posisi Partai Demokrat belum ada hambatan di koalisi perubahan ya, masih berjalan normal gitu ya. Konsolidasi politiknya kan di antara ketiga partai, maksud saya dengan Nasdem dengan PKS itu masih di fase yang belum deadlock ya. Nah, artinya opsi untuk kemudian keluar dari konsolidasi awal ya di antara partai-partai yang berada dalam koalisi perubahan itu menurut saya belum ada faktor yang membuat Partai Demokrat hengkang gitu dari koalisi ini. Lain halnya kalau misalnya sudah ada satu hambatan-hambatan yang sangat serius dan Partai Demokrat memerlukan yang disebutkan BATNA atau the best alternative to negotiate agreement gitu. Alternatif terbaik untuk dinegosiasikan dengan pihak lain, maka peluang kekuatan lain untuk kemudian mengambil Partai Demokrat dan bersepakat dengan Demokrat itu menjadi jauh lebih besar. Baik Mas Gun-Gun, artinya apakah dengan pertemuan ini ada kemungkinan nantinya AHY dijadikan cawapres dari Prabowo? Dan jika ada tawaran ini, apakah AHY nanti akan bersedia, Mas Gun-Gun?
Nah, faktor ini yang bisa menjadi pengubah ya. Jadi tentu bagi Partai Demokrat prioritas utama atau sebut aja proposal utama dalam negosiasi politik dan kekuatan lain adalah positioning Pak AHY sebagai calon wakil presiden. Nah, ini yang kemudian secara optimal pasti akan diupayakan oleh Pak SBY ataupun Pak AHY dan elit utama Partai Demokrat lainnya. Nah, sekarang sementara ini kan potensi untuk menjadi cawapres gitu ya, dan itu sudah diajukan tentu oleh Partai Demokrat ke Koalisi Perubahan ada di Pak Anies Baswedan. Tapi kan negosiasi itu belum tentu dengan bersepakat dengan proposal utama. Who knows misalnya di antara Partai Demokrat itu dengan Koalisi Perubahan pada akhirnya misalnya deadlock, maka bisa saja opsi-opsi lainnya adalah mencari mitra koalisi yang berpotensi untuk memberikan opsi lain dalam mekanisme power sharing. Tapi menurut saya sih untuk sampai hari ini peluang Gerindra untuk meminang Partai Demokrat dalam satu kongsi koalisi itu masih jauh ya. Masih potensi untuk Demokrat berada dalam koalisi itu lebih potensial berada di Koalisi Perubahan. Mas Gun-Gun, membahas mengenai chemistry, ini kan kalau kita melihat pertemuan dari SBY dan juga Prabowo kemarin terkesan sedikit kaku begitu Mas Gun-Gun, berbeda dengan pertemuan Prabowo dengan Gibran. Bagaimana Mas Gun-Gun melihat hal ini? Padahal kan keduanya ini memiliki background yang sama, ya ini dari TNI. Ya setuju, jadi kelihatan sekali, kan namanya komunikasi politik itu bukan hanya yang diucapkan ya, tapi juga distance ya, terus kemudian intimacy ya. Keintiman, kemudian jarak pada saat berbicara, seperti rangkulan, kemudian jabat tangannya formal atau tidak, misalnya body language pada saat misalnya mereka saling ngobrol ini kan seperti di layar berhadapan-hadapan begitu. Ini saya lihat nampak formal sekali ya. Sebut aja ini namanya high contact culture, budaya kontak tinggi ya, yang mungkin dalam beberapa hal tidak terlalu saling membuka terlalu jauh begitu ya. Artinya memang ini semacam pertemuan biasa di antara dua sosok elit utama gitu, tapi dalam balutan yang formal, yang kemudian saya kok memprediksi tidak ada sesuatu yang khusus yang kemudian disepakatin ya. Tentu yang lebih tahu hasil pertemuan itu beliau-beliau ya, tapi ini kan membaca dari apa yang kita lihat ya. Kan komunikasi politik itu selalu punya intensi, dan intensi itu dalam konteks ini adalah memengaruhi lingkungan politik. Dari sisi memengaruhi lingkungan politik bahwa ada semacam kesepahaman itu saya tidak melihat ya dari ragam sekuen tindakan simbolik kedua tokoh yang dipertontonkan di muka publik begitu. Apalagi setelah pertemuan pun saya lihat sangat minim sekali memberi semacam pesan ya, lisan atau verbal message kepada halayak yang kemudian bisa semacam membangun Baik, Mas interpretasi bahwa kedua tokoh ini memang sudah melahirkan satu kesepahaman, apalagi misalnya kesepakatan yang disondingkan atau disampaikan ke halayak luas. Jadi saya melihat ini satu pertemuan yang tidak berujung pada kesepakatan apapun. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto atas waktunya, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mas Gun-Gun.